Every nation bows down, joining with heaven's sound, singing hallelujah. You are holy. Age to age you're the same. There is no higher name, no higher. Be enthroned on our praise. You are holy. Every nation bows down, with heaven singing hallelujah. You are holy. Age to age on the Lord us praise. No higher, be enthroned on our praise. You are holy. Every nation bows down, joining with heaven's sound, singing hallelujah. You are holy. Age to age you're the same. There is no higher name. Be enthroned on our praise. You are holy. Is the Lord Almighty. The earth is filled with glory. You're the King of all kings, and forever will be. You're the King of all kings, and forever will be. You're the King of all kings, and forever will be. Oh, just one name, the name of Jesus. The only name I want to sing is the name above every other name. My Jesus, King of kings, Lord of lords, risen Savior. You're the Lamb that was slain, the Lamb that was slain, now risen one. Oh Jesus, we offer you our praises. Every nation, yeah. Every nation bows down, sing it out, joining with heaven's sound. Oh, singing hallelujah. You are holy. Age to age you're the same. Oh, there is no higher name. Oh, be enthroned on our praise. You are holy. Every nation bows down, joining with heaven's sound, singing hallelujah. You are holy. Age to age you're the same. Oh, there is no higher name. Be enthroned on our praise. You are holy. So we sing your song together. We sing your song together as the redeemed, as the redeemed of the Lord. We sing your song, Jesus. Oh, forever we'll sing it out. We'll never cease to sing your praises, Jesus. 'Cause
deserve the glory. You deserve the glory, Jesus. You deserve the glory. You deserve the glory. You deserve the glory. You deserve the glory. Oh, you deserve the glory. 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 Oh, you deserve the glory. 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 Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion. Selamat menyambut tahun 2023 dengan penuh sukacita. Kita masih beribadah online sambil terus mendoakan proses penyempurnaan main hall gedung ibadah yang baru, sehingga nanti di bulan Februari dapat digunakan untuk ibadah onsite secara maksimal. Mari doakan agar rencana ibadah onsite dan pengadaan kegiatan lainnya segera terlaksana sesuai kehendak Tuhan. Kita doakan juga tim pembangunan yang dipimpin oleh Bapak Apin. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan selama proses ini masih berlangsung. Saudara juga bisa menjadi sumber informasi bagi gereja untuk mendapatkan update tentang jemaat-jemaat lainnya yang membutuhkan bantuan, support kesehatan, dukungan doa, bahkan bantuan pulsa untuk bisa ikut ibadah online di masa pandemi ini. Mari kita budayakan peduli pada jemaat-jemaat lainnya dan memberitahukan kepada sekitar gereja atau para leaders dengan nomor-nomor yang tertera di layar. Gereja juga sudah memfasilitasi banyak cara untuk kita bisa saling bersekutu, saling menguatkan, mendoakan satu sama lain di acara penggalian Alkitab yang diadakan setiap Selasa jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Bapak Pendeta Gabriel Irwan, serta doa pujian dan penyembahan setiap Jumat jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Bapak Tom Kahwis atau Bapak Apin. Bagi para remaja Kis Grogol, yuk hadiri pertemuan Google Meet kita setiap hari Sabtu jam 8 malam. Kita akan bersama-sama belajar firman dan belajar jadi berkat buat komunitas kita. Jangan lupa juga, bagi para sahabat Kingdom Generation, selainnya ada ibadah Kingdom Generation ya, jam 11:30 siang. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Gembala Senior Pendeta Brody Subrata MTH dengan tema Jangan Lupakan Kebaikan Tuhan. Ibadah disertai perjamuan kudus. Mari subscribe channel ini untuk terus mendapatkan update dan bagikan link ibadah online kepada keluarga dan sahabat saudara. Mari bersama-sama kita doakan dimulainya ibadah onsite GKS Grogol yang rencananya akan dimulai pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 pukul 10 dan seterusnya setiap minggu. Ibadah onsite ini nantinya akan tetap ditayangkan secara live streaming dari gedung gereja GKS yang baru di Komplek Aldiron Hero, Blok E7 dan 8, Jalan Daan Mogot 116, Jakarta Barat. Marilah dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kita semua datang beribadah. Tema gereja kita di tahun 2023 adalah The Year of Sharing God's Goodness. Dalam Mazmur 116 ayat 12, pemazmur berkata, "Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan dengan segala kebajikannya kepadaku? Marilah
kita dapat meresponi kebaikan Tuhan dengan mewartakan kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Juga bagi saudara yang setiap hari menerima Words of Hope, yuk kita biasakan untuk membagikannya juga kepada sesama jemaat yang membutuhkan, agar kita tetap berpengharapan kuat dalam Tuhan dalam menghadapi masa-masa penuh tantangan ini. Program Messages of Hope dapat disaksikan setiap hari Senin dan Kamis jam 6 sore melalui YouTube GKS FBC. Link akan selalu dibagikan sekretariat kepada seluruh jemaat melalui WhatsApp. Mari kita terus saksikan untuk menguatkan dan memberkati kita semua. Kita banyak mengucap syukur atas kebenaran Tuhan di tahun 2022 yang lalu, dan bersyukur atas penyertaannya memasuki tahun 2023 ini. Bagi saudara-saudara yang ingin mengembalikan persepuluhan, memberikan persembahan dan ucapan syukur awal tahun dan menabur, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 6042833777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Berikut adalah tips mengikuti ibadah secara online. Berkumpul bersama keluarga dan jangan teralihkan kegiatan lain. Penyembahan adalah aktivitas keluarga. Ikut terlibat dalam pujian penyembahan dengan antusias. Mari mengingat bahwa kita sedang mengikuti ibadah, bukan sekedar menyaksikannya. Katakan amin, menyembah bersama dan catat khotbah, dan ambil waktu untuk berdoa setelah ibadah selesai. Mari jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Serta mari biasakan mengikuti ibadah sampai akhir doa berkat, dan minggu depan, yuk kita kirimkan link ibadah online ini ke lebih banyak orang agar berkat Tuhan bisa disampaikan secara luas. Selamat beribadah. Haleluya, haleluya, shalom. Apa kabarnya saudara? Luar biasa, amin. Kita bersyukur buat pagi hari ini atas pemeliharaan Tuhan. Kita ada sampai hari ini saudara. Selamat mengikuti ibadah live streaming GKS FBC. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yuardin Wate. Mari saudara, kita mau masuki hadirat Tuhan, masuk gerbangnya Tuhan dengan ucapan syukur kepada Tuhan, memuji menyembah Dia. Haleluya. Amin. Masuk gerbangnya, bersyukur buat Tuhan. Bersyukur, memuji Dia, amin. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya, oh Yesus, Raja segala raja. Lebih lagi sungguh kepada Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya, oh Yesus, Raja segala raja. Beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya, oh Yesus, Raja segala raja. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian.
bersuka sebab Dia girangkanku. Lebih lagi sungguh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu itu cukup buat kami Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, hanya Engkau satu-satunya harapan di dalam hidup kami, sandaran hidup kami Tuhan. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah, perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin
Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segenap hati kami ini Tuhan hanya menyembah Engkau Tuhan. Saudara, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan pujian penyembahan lewat saudara kita yang sudah membawa kita dalam penyembahan dan kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami. Pada hari ini Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk meninggikan nama Engkau, untuk memuji Engkau Tuhan, untuk meninggikan nama Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan sepanjang tahun 2023 ini Tuhan. Kalau saat ini kami masuki minggu keempat Tuhan, di bulan Januari tahun 2023 ini, kami percaya tangan Tuhan yang kuat akan terus menopang kami memasuki bulan-bulan berikutnya Tuhan. Tentu kami percaya Tuhan, semuanya itu oleh karena dorongan Roh-Mu Tuhan, yang Tuhan sudah berjanji kepada kami bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan mengurapi hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, itu menjadi kebutuhan kami semua, membakar iman kami, membuat kami bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, dan kami kuat dalam menghadapi situasi-situasi, kondisi-kondisi, keadaan-keadaan di tahun 2023 ini. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami ketika kami percaya kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Saya percaya hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita perlu membangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Kita kembali terus berjalan di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Mengapa Bapak Ibu Saudaraku? Beberapa pakar mengatakan bahwa tahun 2023 tahun yang sulit, tahun yang seram, tahun yang menyita setiap perhatian kita, tahun yang menyita emosi, energi kita, tahun di mana banyak akan terjadi krisis yang besar. Tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita bersandar kepada Tuhan Yesus, maka janji firman-Nya itu akan terlaksana dalam kehidupan kita. Janji firman-Nya akan menguatkan kita, akan membuat kita kuat dalam menghadapi situasi di tahun 2023 ini. Dan saya mau berkata bahwa setiap tahun adalah baik di mata Tuhan. Tuhan akan menopang kita, dan kita akan Kita akan melewati setiap bulan di tahun 2023 ini. Setiap keadaan-keadaan sulit kita akan mampu menghadapinya kalau kita berjalan di atas janji firman-Nya. Pertanyaannya, apa janji firman Tuhan? Apa janji Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara hari ini? Ini perlu kita sungguh-sungguh serius. Serius untuk apa? Menelaahnya. Serius untuk apa? Menerimanya. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang meragukan janji Tuhan. Berapa banyak orang Kristen hari-hari ini, mereka di dalam ketakutan, dalam keputusasaan. Tetapi saya mau berkata pada hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus,
Bangkitlah karena kuasa Tuhan turun atasmu. Bangkitlah karena janji firman-Nya menjadi milikmu hari ini. Karena janji firman-Nya itu yang membuat kita kuat. Itu yang membuat kita berkemenangan, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Tema dan judul khotbah pada pagi hari ini saya sampaikan berjalan di atas janji firman. Kita harus berjalan di atas janji firman Tuhan. Haleluya. Kenapa? Karena tanpa janji Tuhan dalam kehidupan kita, tanpa janji firman-Nya dalam hidup kita, kita tidak mampu menghadapi situasi-situasi sulit, keadaan-keadaan yang terjadi di zaman ini, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, begitu banyak pakar mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun yang sulit. Tetapi saya mau berkata, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, tahun yang sulit akan dibuat Tuhan menjadi tahun yang mudah. Tuhan akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Sehingga kita bisa mampu melewati setiap hari. Kita mampu melewati setiap minggunya. Kalau kita berdiri di atas janji firman-Nya. Haleluya Bapak Ibu Saudaraku. Menarik Bapak Ibu Saudaraku. Mengapa perlu kita harus percaya kepada janji firman Tuhan? Karena tanpa janji Tuhan dalam kehidupan kita, kita tidak mampu, saudaraku. Kita tidak ada apa-apanya. Haleluya. Karena kuasa kita, pengetahuan kita, pengaruh kita, kekuatan kita terbatas, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi janji firman Tuhan tidak pernah terbatas dalam kehidupan orang percaya. Haleluya. Dan itu membakar iman kita. Itu membuat kita bersemangat. Itu membuat kita bergairah. Itu membuat kita terus melangkah dan melangkah. Dan itu yang membuat kita bersaksi terus bagi Kristus. Tidak ada kata untuk santai, saudaraku. Haleluya. Hari ini saya mau sampaikan, kita sedang ada dalam peperangan rohani, saudaraku. Nah, peperangan rohani ini, saudaraku, peperangan yang membuat orang-orang yang percaya kepada Tuhan berkemenangan. Kalau kita mau berkemenangan dalam menghadapi peperangan rohani ini, saudaraku, maka tidak ada lain, saudaraku, ya. Kita harus berjalan dan berdiri di atas janji firman-Nya. Haleluya, luar biasa. Kalau kita lihat Alkitab, saudaraku, Alkitab adalah buku yang penuh dengan janji Allah. Alkitab adalah buku yang penuh dengan janji-janji Tuhan. Alkitab tercatat, saudaraku, kurang lebih 30.000 janji Tuhan, saudaraku. Luar biasa. Luar biasa, dahsyat. Artinya setiap hari kita tidak perlu takut. Karena ada janji Tuhan. Ada janji penyertaan Tuhan. Untuk apa, saudaraku? Ada janji penyertaan Tuhan untuk hari ini. Ada janji penyertaan Tuhan untuk hari besok. Ada janji penyertaan Tuhan kepada kita dalam pertobatan kita. Ada janji kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Waktu kita hidup dalam ketaatan, saudaraku. Haleluya. Pertanyaannya, maukah kita menerima janji firman Tuhan? Haleluya. Saya percaya, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita benar-benar orang yang percaya kepada Yesus, orang yang menerima Kristus dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah mengabaikan setiap janji firman-Nya. Mengapa? Karena janji firman-Nya itu tidak pernah berlalu. Tidak pernah usang dengan zaman yang ada, saudaraku. Sekalipun zaman ini berubah, saudaraku, firman-Nya tetap kekal selama-lama-lamanya, saudaraku. Biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoncang, namun firman-Nya adalah, saudaraku, kekal selama-lamanya. Bahkan satu iota daripada kebenaran firman Tuhan, tidak satu pun yang tidak terlaksana. Semua terlaksana, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Mengapa? Karena Tuhanlah skenario alam semesta ini. Dia menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, Bapak Ibu Saudaraku. Maka ketika kita percaya kepada Tuhan, saudaraku, kita bersandar kehidupan kita kepada Tuhan, maka saya percaya kita akan menjadi orang yang berkemenangan demi kemenangan, saudaraku. Kita akan mengalami kemenangan dalam kemenangan, saudaraku. Bahkan kita akan lebih daripada pemenang. Haleluya, luar biasa, saudaraku. Luar biasa. Luar biasa, saudaraku. Jadi janji firman Allah ini sangat erat hubungannya dengan apa? Kehidupan dan kebutuhan kita di atas muka bumi ini. Makanya penting janji Tuhan dalam hidup kita. Makanya penting ini firman Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Karena mengandung janji dalam kehidupan kita. Dan erat hubungannya dengan apa? Kebutuhan kita, saudaraku. Semua hal, saudaraku, yang kita mau lakukan. Semua hal yang sedang kita pikirkan. Semua hal dalam bentuk tindakan kita. Semuanya, saudaraku, harus selaras dengan apa? Janji firman Tuhan, saudaraku. Haleluya. Berapa banyak orang Kristen mengatakan, kenapa hari-hari saya hari-hari yang sulit? Mengapa hari-hari sulit saya lalui?
Mengapa masalah tidak kunjung selesai? Saya mau berkata, Tuhan bisa memakai masalah. Tuhan bisa memakai masalah untuk apa? Untuk mendidik kita dalam kebenaran. Supaya apa? Supaya janji firman-Nya itu berkobar dalam kehidupan kita. Supaya kita menjadi saksinya bahwa Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang peduli kepada kita. Mungkin sekarang kita tidak bisa memahaminya. Haleluya. Waktu hari-hari yang sulit, saudaraku, yang kita hadapi, mungkin kita tidak bisa memahaminya, saudaraku. Tetapi setelah kita berdoa kepada Tuhan, saudaraku, setelah engkau mengingat janji Tuhan dalam kehidupanmu, perhatikan baik-baik. Ada dorongan roh yang membakar imanmu. Ada dorongan roh yang membakar jiwamu. Ada dorongan roh yang membakar perasaanmu. Untuk apa? Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan mengabaikan hal-hal yang sudah ada, saudaraku. Mengabaikan hal-hal yang sedang terjadi, saudaraku. Haleluya. Mengapa, saudaraku? Ketika engkau menyerahkan masalahmu kepada Tuhan, Tuhan akan turun tangan dalam setiap persoalan kita. Haleluya. Nah, kalau Tuhan sudah turun tangan, Bapak Ibu Saudaraku, berarti apa, saudaraku? Berarti janjinya akan terlaksana dalam kehidupan kita. Karena firman-Nya sudah menguasai kehidupan kita, menguasai pikiran kita, menguasai hati kita, menguasai perasaan kita, dan menguasai seluruh kehendak kita, saudaraku. Jadi kita harus selaras dengan firman-Nya, saudaraku. Nah, ketika kita dalam posisi ini, saudaraku, maka kita tidak takut namanya persoalan. Haleluya. Kita tidak takut lagi namanya kesulitan. Karena di lembah baka sekalipun Tuhan ada di sana. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Jadi jangan pernah kita takut, Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Karena Tuhan menghendaki kita hari ini menjadi bagian dari kepemilikan janji firman-Nya. Tuhan mau engkau menjadi bagian dari janji firman-Nya. Sampai firman-Nya terlaksana dalam kehidupan saudara. Haleluya. Sampai firman-Nya itu menguasai seluruh kehidupan saudara. Dan engkau menjadi saksi bagi Kristus untuk menyatakan kuasanya di akhir zaman ini. Haleluya, luar biasa, saudaraku. Nah, penting kita, saudaraku. Tuhan menghendaki firman-Nya itu hidup di dalam kita, saudaraku. Nah, kalau firman Tuhan hidup dalam kita, saudaraku, siapa yang akan menjadi lawan kita? Jika Tuhan di pihak kamu, siapa yang menjadi lawan kamu? Tidak ada, saudaraku. Persoalankah yang memisahkan engkau kepada Tuhan? Masalahkah yang memisahkan engkau kepada Tuhan? Atau mungkin jodoh yang tidak kunjung datang karena doa-doamu tidak akan bisa memisahkan engkau kepada Tuhan, saudaraku. Haleluya. Dan engkau akan terus bergairah kepada Tuhan. Ada gairah yang baru yang Tuhan berikan kepada kita, saudaraku. Dan kita tidak terpengaruh dengan dunia ini. Karena kehidupan kita hidup berdasarkan apa? Kebenaran firman-Nya. Jadi penting kita, Bapak Ibu Saudaraku, berjalan di atas janji firman-Nya. Yohanes pasal 15 ayat 5-8. Saya baca, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata demikian, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kata Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, kata Yesus, ia akan dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, kata Yesus, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini, Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Menarik, Bapak Ibu Saudaraku, haleluya. Jadi janji firman Tuhan, perhatikan baik, saudaraku. Janji firman Tuhan yang menguasai kehidupan kita, saudaraku. Itu yang membuat kita mampu menaklukkan segala situasi. Itu yang mampu membuat kita menang, berkemenangan dalam segala keadaan. Dan itu yang membuat kita berhasil, berbuah, saudaraku. Haleluya. Nah, kalau kita di luar daripada Yesus, saudaraku, di luar daripada janji Yesus, di luar daripada firman yang Tuhan Yesus sudah sampaikan kepada kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Artinya, saudaraku, kita akan dibelenggu, kita akan dipenjara oleh dunia ini. Kita akan dibelenggu oleh semua situasi-situasi dan kondisi-kondisi yang ada. Kita tidak mampu melepaskan diri kita dari situasi itu, saudaraku. Jadi untuk kita, saudaraku, bisa menang, saudaraku, harus, saudaraku, izinkan firman-Nya menguasai hidup kita, saudaraku. Haleluya.
Izinkan firman-Nya untuk senantiasa meraja dalam kehidupan kita. Izinkan Roh Kudus-Nya untuk berkuasa, untuk menuntun kita dalam kebenaran. Haleluya. Kenapa saudaraku? Karena kalau kita tidak memiliki janji Tuhan dalam kehidupan kita, kita hanya seperti apa saudaraku? Orang-orangan yang ada di kebun mentimun saudaraku. Orang-orangan itu, dia hidup saudaraku. Tapi tidak ada nyawanya di dalam, tidak ada rohnya, tidak ada tanda-tanda kehidupan saudaraku. Semua pikirannya, perasaannya, jiwanya saudaraku, semua itu berasal daripada apa? Berasal dari sumber-sumber yang tidak jelas saudaraku. Haleluya. Bukan sumber-sumber dari firman. Bagaimana orang itu bisa dimerdekakan? Bagaimana kita bisa mengalami lawatan Tuhan? Bagaimana kita bisa membawa satu misi Allah? Bagaimana kita menggenapi amanat agungnya di akhir zaman ini? Padahal Tuhan berkata kepada kita saudaraku, haleluya. Ya, Tuhan memanggil kita. Tuhan memanggil kita untuk apa? Untuk menjadi duta-duta kerajaannya di akhir zaman ini. Tapi pertanyaannya, maukah kita? Relakah kita? Tuhan membersihkan seluruh kehidupan kita melalui apa? Melalui firman-Nya. Makanya dia berkata di sini, kita ini apa? Dia adalah apa? Pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Yesus dan Yesus dalam dia, dalam kita saudaraku, maka apa yang terjadi? Kita akan berbuah banyak. Haleluya. Mau berhasil dalam usahamu di tahun 2023 ini? Mau berhasil dalam rumah tanggamu di tahun 2023 ini? Mau doamu dijawab oleh Tuhan? Tidak ada yang lain saudaraku. Engkau harus berjalan di atas janji firman-Nya. Engkau harus berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal kebenaran. Karena kebenaran itu yang bisa memerdekakan engkau. Harus firman itu, harus dia berkuasa dan membersihkan kehidupan kita dari setiap pencemaran dunia ini saudaraku. Haleluya. Sering kita mengalami kelemahan. Ya, karena kita adalah manusia, kita bisa mengalami kelemahan di mana saja saudaraku. Haleluya. Kadang-kadang iman kita saudaraku bisa lemah dengan situasi-situasi dan kondisi-kondisi yang terjadi saudaraku. Tapi saya mau percaya, mau berkata bagi Bapak Ibu Saudara, ketika engkau percaya, ketika engkau datang kepada Tuhan, ketika engkau berseru kembali kepada Tuhan, saya mau sampaikan bagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan memberikan kuasanya bagi engkau. Tuhan akan menjamah engkau dan memulihkan keadaanmu saat itu juga. Dan engkau kembali lagi kepada Tuhan. Dan engkau akan mengerjakan lagi hal-hal yang Tuhan sudah sampaikan kepada engkau. Tujuannya apa? Supaya engkau bisa berbuah banyak. Supaya buahmu itu tetap tidak berubah, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Ini yang Tuhan Yesus kehendaki kepada kita. Buah kita tetap saudaraku. Haleluya. Buah yang tetap itu artinya Bapak Ibu Saudaraku, dia tidak terpengaruh dengan situasi. Dia tidak terpengaruh dengan tidak ada uang dompetmu. Haleluya. Untuk berbuah tidak terpengaruh dengan apa? Dengan tidak ada uang di dompet saudaraku. Tidak terpengaruh dengan apa saudaraku? Dengan doamu tidak dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Tidak terpengaruh saudaraku dengan engkau mungkin diputusin oleh pacar hari ini saudaraku. Tidak bisa dipengaruhi oleh apa? Mungkin usahamu hari ini engkau memulai sesuatu yang baru saudaraku. Tidak dipengaruhi itu saudaraku. Karena Tuhan mau engkau menghasilkan buah yang tetap tidak berubah saudaraku. Sekalipun keadaan zaman menghimpit engkau, engkau tetap akan menghasilkan buah. Haleluya. Amin saudara. Luar biasa. Jadi janji firman Tuhan harus menjadi prioritas utama kita. Karena Tuhan yang berjanji kepada kita melalui firman-Nya. Bukan siapa-siapa Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus yang berjanji melalui firman-Nya. Karena Tuhan Yesus yang berjanji kepada kita, maka saya percaya dia akan menggenapi firman-Nya itu. Haleluya. Dan itu adalah janji Tuhan kepada kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Luar biasa. Nah, janji Tuhan ini saudaraku, ada dua bagian saudaraku. Saya mau bagi dua bagian. Yang pertama Bapak Ibu Saudaraku, janji Allah yang berhubungan dengan hari ini. Haleluya. Tuhan menghendaki kita berbuah. Dan perubahan itu, berbuah itu saudaraku dimulai dari hari ini. Kalau engkau mau berbuah, mulai hari ini. Kalau engkau mau berubah, mulai hari ini. Kalau engkau mau bertobat, hari ini. Bukan besok. Karena kehidupanmu hari ini. Besok ada kesusahannya sendiri kata Tuhan. Haleluya. Seringkali kita orang Kristen memberikan janji-janji palsu kepada Tuhan.
Mungkin kalau Tuhan seperti kita, saudaraku, kita ini sudah mati, saudaraku. Haleluya. Ya. Kenapa? Karena kalau Tuhan itu seperti manusia, seperti pikiran saya, kalau engkau nakal, aduh langsung eksekusi. Haleluya, nggak ada ampun bagimu. Tapi coba kita lihat Tuhan. Begitu sabar Dia kepada kita. Begitu peduli Dia kepada kita, saudaraku. Haleluya. Dia senantiasa memaklumi kita, saudaraku. Tapi ada warningnya, saudaraku. Jangan permainkan Tuhan, saudaraku. Haleluya. Luar biasa. Yang pertama, saudaraku, janji Allah yang berhubungan dengan hari ini adalah janji keselamatan. Ini penting, saudaraku. Haleluya. Jangan sampai saudara ada di gereja hari ini, tapi engkau tidak dalam bagian yang diselamatkan. Haleluya. Jangan sampai engkau ada dalam persekutuan doa, tetapi engkau adalah bukan bagian yang diselamatkan, saudaraku. Haleluya. Luar biasa. Jangan sampai engkau melayani Tuhan, tapi engkau jauh daripada Tuhan. Ini bahaya, saudaraku. Haleluya. Pastikan, saudaraku, hari ini bahwa engkau telah menerima janji keselamatan itu. Nah, apa tanda orang yang menerima janji keselamatan? Haleluya. Tanda orang yang menerima janji keselamatan, dia akan bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Dia akan terus menjaga kehidupannya tak bercacat di hadapan Tuhan. Dia sedapat mungkin akan menjaga kehidupannya dimanapun dia berada. Dia tidak akan semena-mena untuk hidupnya. Dia tidak akan membuat hidupnya murahan, saudaraku. Haleluya, luar biasa. Ini orang yang sedang menerima janji keselamatan. Haleluya. Jangan kita model seperti Esau, saudaraku. Haleluya. Menjual hak kesulungan, saudaraku. Haleluya. Nah, kita hari ini bertobat sungguh-sungguh. Jangan jual hak kesulungan kita, saudaraku. Untuk apa? Mungkin satu mangkok es campur, saudaraku. Haleluya. Ya, kalau zamannya Esau kan satu mangkok kacang merah, saudaraku. Luar biasa. Haleluya. Ternyata kacang merah itu sangat menggoda. Sampai Esau, saudaraku, terseret menjual hak kesulungannya, saudaraku. Luar biasa. Tapi hari ini saya mau sampaikan bagi Bapak Ibu Saudara. Pastikan engkau bahwa engkau sudah menerima janji keselamatan itu dalam kehidupan saudara. Mari kita lihat ayat firman Tuhan. Saya baca bagi Bapak Ibu Saudara. 2 Korintus pasal 6 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Apa maksudnya firman Tuhan ini? Luar biasa. Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengar engkau. Kapan Tuhan berkenan kepada kita, saudaraku? Haleluya. Kapan kita memperlakukan Tuhan supaya Tuhan itu berkenan kepada kita, saudaraku? Sampai Dia mendengar kita. Berarti ada bagian yang harus kita lakukan untuk menghadap Tuhan. Ada bagian yang harus kita lakukan untuk sampai Tuhan itu terpesona kepada kita, saudaraku. Haleluya. Ada bagian yang harus kita kerjakan sampai Tuhan itu memperhatikan kita, saudaraku. Buat Tuhan itu kepo kepadamu, saudaraku. Haleluya. Amin. Ya, mungkin doa-doamu tidak terjawab karena engkau tidak membuat kepo Tuhan, saudaraku. Haleluya. Coba buat kepo Tuhan, saudaraku. Setiap hari datang kepadanya. Tuhan, ini aku. Utuslah aku. Tuhan, ini aku, Tuhan. Perlengkapilah aku. Tuhan, ini aku, Tuhan. Aku tidak tahu, Tuhan, apa yang harus lakukan. Tapi berikan aku petunjuk-petunjukmu. Saya percaya, saudaraku. Kemurahan-kemurahan dari Allah Bapa di sorga akan dicurahkan kepada engkau. Dan bukan hanya itu saja. Tuhan akan membawa engkau dalam dimensi rohani yang paling tinggi, saudaraku. Haleluya. Dan engkau akan terheran-heran melihat kemuliaannya yang luar biasa itu. Dia berkata, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Jadi artinya Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah tergantung daripada respon kita, saudaraku. Tergantung daripada reaksi kita, bagaimana kita memperlakukan Tuhan. Apakah kita memperlakukan Tuhan sebagai pembantu? Apakah kita memperlakukan Tuhan hanya sebagai pesuruh-pesuruh saja? Lalu kemudian kita suruh Tuhan, Tuhan kerjakan sama saya, kerjakan sama saya. Tuhan, saya mau ke sana, Tuhan. Kerjakanlah sama saya. Apakah begitu, saudaraku? Saya rasa kita ini keliru, saudaraku. Makanya doa kita tidak dijawab-jawab, saudaraku. Haleluya, saudaraku. Kita stop akan hal-hal itu. Amin, saudara. Kita berhentikan hal-hal itu. Kita perlakukan Tuhan sebagai Tuhan. Haleluya. Dan kita perlakukan diri kita bahwa kita adalah sebagai hamba.
Kita perlakukan diri kita sebagai adalah anak yang mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Kita perlakukan diri kita sebagai sahabat yang mau senantiasa berbagi, saudaraku. Haleluya. Jadi ini yang luar biasa, saudaraku. Nah, kalau kita mengerti, saudaraku, janji keselamatan, saudaraku, yang Tuhan sudah janjikan kepada kita, ya, maka itu akan membawa kita, saudaraku, ke dalam dimensi ilahi, saudaraku, yang lebih dalam lagi. Tuhan akan membawa kita dalam perjalanannya bersama dalam kegerakannya. Kita akan masuk dalam kegerakan yang dahsyat. Dan Tuhan akan ubahkan kita, saudaraku, menjadi apa? Manusia Allah, manusia roh, yang berjalan dalam roh, yang dituntun oleh roh. Wah, yang bergerak di dalam roh, saudaraku, luar biasa. Dan saya melihat, saya percaya, saudaraku, engkau akan melihat dan engkau akan terpesona dengan Tuhan. Dan engkau berkata, Tuhan, aku bersungguh-sungguh, aku sungguh-sungguh mau percaya kepada Engkau. Kita harus mengalami Tuhan, saudaraku. Janji keselamatan ini sangat penting, saudaraku. Haleluya. Kenapa? Karena dia berkata, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Berarti ada waktu yang tidak berkenan. Haleluya. Kapan waktu yang tidak berkenan? Waktu engkau hidup dalam dosa. Waktu engkau jauh daripada Tuhan. Itu adalah waktu yang tidak apa, saudaraku? Tidak di dalam perkenanan, saudaraku. Tetapi waktu engkau bertindak, Tuhan, aku sudah capek. Sama seperti anak bungsu, ya, yang sudah anak hilang, sudah menjual semua hartanya, saudaraku. Dan ketika dia menyadari bahwa dia harus pulang, dia harus berbalik, dan dia diterima kembali. Amin, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Janji keselamatan. Waktu kita datang kepada Tuhan, Dia memberikan kepada kita janji keselamatan itu, saudaraku. Kenapa? Karena Dia sudah mati. Mati di atas kayu salib. Menebus hidup saudara dan saya. Dia membebaskan kita dari semua kutuk-kutukan. Dia menanggung kelemahan kita. Dia menanggung semua rasa malu kita. Dia menanggung derita kita, luka kita, hak-hak kita, sakit hati kita. Dia tanggung semuanya itu di atas kayu salib. Dan Dia berkata, anakku, kembalilah engkau. Haleluya. Amin, saudara. Kita harus datang kepada Tuhan. Janji penyelamatan harus menjadi bagian kita, saudaraku. Karena Tuhan mau engkau terlibat di dalam janji penyelamatan itu. Tuhan mau engkau bersungguh-sungguh dalamnya dan hidup di dalamnya. Haleluya. Luar biasa, saudaraku. Ini janji yang pertama, saudaraku. Dan ini dilakukan hari ini, bukan besok. Janji penyelamatan hari ini. Kalau engkau berdosa hari ini, melakukan dosa, melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, bertobat dan kembali kepada Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Supaya apa? Supaya janji keselamatan menjadi milikmu, saudaraku. Haleluya. Luar biasa. Dan iblis tidak akan mampu mencuri apa yang Tuhan sudah percayakan kepada engkau. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, janji pertobatan. Janji pertobatan ini pun ini harus hari ini. Haleluya. Saya mau baca firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara. Luar biasa, saudaraku. Di dalam Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai 11. Sekali lagi, Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, seperti yang dikatakan oleh Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya, itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Ini ngeri banget, saudaraku. Haleluya. Amin. Jadi jangan main-main dengan pertobatanmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Ini bukan main-main, saudaraku. Haleluya. Kalau engkau sudah bertobat kepada Tuhan, kerjakan keselamatanmu itu. Kerjakan pertobatanmu itu dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan. Jangan main-main, saudaraku. Jangan seperti bangsa Israel, saudaraku. Nah, kalau kita lihat sejarah bangsa Israel, saudaraku, hanya 2 orang yang sampai, saudaraku, tanah perjanjian, saudaraku. Di zaman itu, saudaraku. Ya. Dan semuanya, saudaraku, yang lainnya lahir di padang gurun, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi semua orang dari Mesir, saudaraku, yang menuju Israel, hanya 2 orang yang sampai. Yosua dan Kaleb, saudaraku. Yang lainnya, saudaraku, zaman itu habis, saudaraku, terkikis habis.
Nah, saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudaraku. Jadi di sini jangan pernah main-main saudaraku. Kalau engkau mau bertobat, bertobat saudaraku. Haleluya. Karena kalau tidak pertobatan saudaraku, ya, dalam pertobatan, maka engkau tidak akan pernah mengalami janji Tuhan dalam hidupmu. Engkau tidak bisa mengubah. Tidak ada satu perubahan yang terjadi dalam kehidupan engkau. Kau tidak bisa mengalami janji Tuhan dalam hidupmu. Engkau akan mengalami apa saudaraku? Mengalami kegagalan demi kegagalan dan kegagalan demi kegagalan. Tetapi kalau pertobatanmu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kalau pertobatan kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dengan baik-baik. Maka Tuhan tidak melepaskan kita saudaraku. Sekalipun banyak kesulitan, tantangan yang terjadi saudaraku. Tuhan akan menopang engkau saudaraku. Dan engkau akan berdiri di atas masalah. Engkau akan berjalan di atas masalah. Dan engkau berkata, hai masalah, hai maut, di mana sengatmu? Haleluya, luar biasa. Engkau akan berkata seperti Rasul Paulus, hai maut, di mana sengatmu? Luar biasa. Wow, luar biasa. Haleluya, saudaraku. Kita akan terus bergairah kepada Tuhan. Ada gairah yang dahsyat, saudaraku. Nah, kenapa? Karena mereka sesat jalan, saudaraku. Jangan sampai Tuhan mengatakan, engkau adalah sesat jahat, sesat hati, sesat jalan, tidak mengenal jalan kebenaran. Dan sehingga apa? Tuhan bersumpah dalam murkanya. Dia berkata apa? Mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku. Haleluya, luar biasa. Kalau kita lihat Yohanes pasal 14, saudaraku. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal, saudaraku. Ya, untuk itu aku mengatakannya kepadamu. Haleluya. Karena aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan saya mau sampaikan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya kita mengalami janjinya itu dalam hidup kita, saudaraku. Supaya di mana Tuhan berada, di situ kita berada. Haleluya, luar biasa. Supaya apa? Supaya kepenuhan Kristus disurahkan kepada kita. Maka ada penegasan kepada murid-muridnya. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Dia berkata apa? Aku jalan dan kebenaran. Wow, luar biasa. Penegasan ini dahsyat saudaraku, luar biasa. Aku jalan dan kebenaran dan kehidupan, saudaraku. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi kalau kita main-main dengan pertobatan kita, saudaraku, ya, bagaimana kita bisa sampai di tempat perhentian? Bagaimana bisa kita sampai di tempat yang Tuhan sediakan kepada kita? Bagaimana kita sampai di dalam janji-janji Tuhan? Bagaimana kita bisa meraih janji-janji Tuhan yang sudah dinyatakan? Bahkan dia berkata kepada para murid dan kepada para saudara hari ini. Dia berkata kepada kita, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan engkau mampu melebihi aku. Lebih besar lagi engkau akan melakukannya, yang dahsyat bagi Tuhan. Katakan amin. Jadi kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Karena kita ditentukan menjadi imamat yang rajani bagi Tuhan. Imamat yang rajani bagi dunia ini. Karena dunia ini sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan dia membutuhkan orang-orang yang mau hidup dalam kebenaran, saudaraku. Haleluya. Jangan sampai pertobatan kita, saudaraku, pertobatan semu, saudaraku. Haleluya. Kita bertobat di dalam gereja. Begitu kita tinggalkan gereja, kita lupa akan pertobatan kita, saudaraku. Haleluya. Kita kumat, saudaraku. Di dalam gereja, bisa saja malaikat menyingkir, saudaraku. Malaikat takut duduk di bangku dudukmu, saudaraku. Takut dekat-dekat kepada engkau. Kenapa? Karena engkau hidup dalam pertobatan. Haleluya. Tapi begitu engkau keluar dari gereja, saudaraku. Keluar dari pintu gereja. Begitu engkau keluar dari persekutuan, saudaraku. Keluar dari ibadah. Setan takut sama kamu, saudaraku. Bukan karena takut dia, karena engkau dipenuhi Roh Kudus. Karena engkau melebihi dari setan, saudaraku. Ini bahaya, saudaraku. Jangan sampai kita, saudaraku, kesetanan, saudaraku. Berapa banyak hari ini anak-anak Tuhan kesetanan di luar, saudaraku. Luar biasa. Di dalam gereja, haleluya, luar biasa. Wow, luar biasa. Di luar sana, saudaraku, haleluya, saudaraku, luar biasa. Tapi puji Tuhan, hari ini Tuhan ingatkan kepada kita firman-Nya, supaya olehnya kita mendapat janji Tuhan. Haleluya. Supaya janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Dan pertobatan ini, saudaraku, janji pertobatan adalah janji hari ini. Pertobatan itu bukan besok, tapi hari ini. Luar biasa, saudaraku. Jangan tunda-tunda pertobatanmu kepada Tuhan. Haleluya, saudaraku. Apalagi engkau mempermainkan pertobatan, saudaraku. Haleluya. Wow, engkau sudah bertobat, sementara berdoa sama Tuhan. Begitu hamba Tuhan memanggil, siapa yang mau bertobat, siapa yang mau didoakan, siapa yang mau melakukan firman Tuhan. Wah, engkau lari dari bangkumu dan maju ke depan.
Lalu kemudian ditompangin tangan sama hamba-hamba Tuhan. Luar biasa saudaraku. Lalu begitu keluar dari situ saudaraku, kumat lagi saudara. Yang merampok-merampok, yang judi-judi, yang mabuk-mabuk saudaraku. Yang tukang bohong tetap tukang bohong, yang tukang tipu tetap tukang tipu saudaraku. Ini bahaya saudaraku, haleluya. Hari ini saudaraku, awali tahun ini saudaraku. Biar di awal tahun ini betul-betul pertobatanmu, pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Yang ketiga saudaraku, ya. Yang ketiga, janji penyertaan Tuhan. Janji penyertaan Tuhan juga hari ini, bukan besok saudaraku. Haleluya. Nah, firman-Nya berkata dalam Ibrani pasal 13 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini. Dan sampai selama-lamanya. Jadi penyertaannya itu bukan besok, bukan lusa. Hari ini saudaraku. Nah, kalau engkau datang kepada Tuhan hari ini, maka Tuhan menyertai engkau. Tuhan akan memperhatikan engkau. Engkau akan menjadi pusat perhatian sorga ketika engkau terus menyenangkan hati Tuhan. Ketika engkau terus bergaul dengan Tuhan. Ketika engkau membangun hubungan yang intim di hadapan Tuhan. Saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudaraku. Banyak orang berkata tahun 2023 ini tahun sulit. Tapi bagi anak-anak Tuhan akan menjadi tahun pembalian keadaan saudaraku. Kita akan bisa membalikan keadaan kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Luar biasa saudaraku. Kalau kita lihat Matius pasal 28 ayat 20. Firman-Nya berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Luar biasa. Jadi penyertaan Tuhan bukan hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Bukan besok. Tapi mulai hari ini sampai selama-lamanya saudaraku. Haleluya. Ada janji penyertaan Tuhan. Luar biasa saudaraku. Wow, dahsyat saudaraku. Nah, ketika kita memiliki janji penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan bersemangat saudaraku. Yesaya pasal 41 ayat 10, demikian firman Tuhan. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi ada janji penyertaan Tuhan kepada kita. Makanya penting sekali saudaraku, kita terus perkatakan firman Tuhan ini. Kita harus deklarasikan firman Tuhan. Kita harus perkatakan terus menerus. Kita harus ajarkan. Bukan hanya kita mengajarkan kepada orang lain. Saya mau sampaikan bagi Bapak Ibu Saudara. Dengan engkau mengajarkan firman Tuhan kepada orang lain, sama dengan engkau mengajarkan firman Tuhan atas dirimu sendiri. Makanya firman Tuhan perlu diperkatakan, perlu diajarkan Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Bukan didiam-diamin saudaraku. Haleluya. Luar biasa saudaraku. Ya, luar biasa. Nah, begitu ada persoalan, engkau tidak akan mampu menghadapinya. Kenapa? Karena rohmu kosong. Engkau menyimpan sesuatu yang kosong dalam rohmu. Tidak ada kekuatan ilahi yang tersimpan di dalam rohmu. Tapi kalau firman-Nya tersimpan dalam rohmu, begitu engkau mengalami masalah, tekanan, himpitan, apapun itu, maka engkau akan bangkit dan engkau berkata, haleluya! Bangkitlah hai jiwaku, pujilah Tuhan. Haleluya, luar biasa. Dan saya percaya saudaraku, keadaan saat itu akan berubah saudaraku. Keadaan tadinya keadaan yang menghimpit itu akan menjadi keadaan kemenangan saudaraku. Engkau akan bisa menaklukkan keadaanmu. Yesaya pasal 41 ayat 13, demikian firman Tuhan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Jadi kita tidak perlu takut saudaraku. Kita tidak perlu bimbang. Kalau ada janji Tuhan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Haleluya. Tapi kalau nggak ada janji Tuhan saudaraku. Senjata apa yang mau engkau lakukan? Senjata apa yang akan kau mau pakai untuk menyerang kekuatan kegelapan saudaraku? Bagaimana bisa engkau menang dalam peperangan rohani? Terlebih di tahun 2023 ini. Senjata apa saudaraku? Nggak ada saudaraku. Haleluya. Tetapi kalau engkau terus bergaul kepada Tuhan, bergaul dengan firman-Nya, saya percaya kuasa firman-Nya akan mengurapi engkau, akan mengerami engkau, akan membakar jiwamu, akan membakar rohmu dan membuat engkau bersemangat saudaraku. Dan engkau akan menyala-nyala kembali kepada Tuhan. Luar biasa. Jadi keberhasilan kita hari esok ditentukan oleh langkah-langkah kita hari ini saudaraku. Amin. Haleluya saudaraku. Mazmur pasal 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Biarlah hari ini kesukaan kita adalah Taurat Tuhan. Amin saudaraku. Mengapa? Karena Taurat Tuhan itu adalah janji Tuhan. Haleluya. Dan janji Tuhan itu janji dalam kehidupan kita hari ini
dan juga hari yang akan datang, saudaraku. Haleluya. Luar biasa, saudaraku. Bagian yang kedua, saudaraku. Kalau tadi kita berbicara tentang janji Tuhan hari ini. Nah, bahwa kita berdiri di atas janji Allah yang berhubungan dengan apa? Dengan masalah hari esok. Jadi bukan hanya hari ini, hari besok, saudaraku. Karena hari besok adalah miliknya Tuhan. Haleluya. Ya, nggak usah khawatir dengan hari besok. Kalau hari ini kita bisa lalui, itu anugerah Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat hikmat yang baru. Terima kasih buat tantangan yang baru. Aku tidak akan takut. Karena Tuhanku penyelamatku memberikanku kekuatan. Dan aku mampu keluar sebagai pemenang. Katakan amin. Jangan sembunyi, saudaraku. Berapa banyak orang Kristen ketika menghadapi tantangan, saudaraku, bersembunyi, saudaraku. Nah, ini tidak bisa, saudaraku. Harus kita menghadapi masalah. Ya, kalau engkau mungkin yang punya mungkin sangkutan utang dan sebagainya, ya kalau ditagih ya hadapi, saudaraku. Jangan kabur, saudaraku. Haleluya. Amin, saudara. Harus dihadapi, saudaraku. Itu nggak bisa ditengking, saudaraku. Harus dihadapi dan berkata, aku akan menyelesaikannya. Berikan aku waktu lagi. Haleluya, luar biasa. Kan asing nggak kan? Hidup bersama Tuhan itu luar biasa, saudaraku. Jangan kita dalam gereja, aduh luar biasa. Semangat kita luar biasa. Tapi ketika menghadapi masalah, saudaraku, kita tidak mampu menghadapi masalah kita. Hal ini ya, saudaraku, yang kita pelajari, saudaraku. Allah berjanji bahwa Ia menjamin hari esok bagi orang yang percaya. Hanya Yesus yang menjamin hari esok bagi saudara. Hanya Tuhan Yesus yang menjamin hari esok bagi orang percaya. Bagi umatnya, bagi saudara dan saya. Matius pasal 6 ayat 33 sampai 34. Berbicara kepada kita. Ini sudah nggak asing lagi, saudaraku. Ayat ini ayat yang biasa dikhotbahkan, saudaraku. Luar biasa. Berkata apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Pertanyaannya, mengapa banyak orang memikirkan hari besok? Haleluya. Karena ketakutan, saudaraku. Banyak hal ketakutan, saudaraku. Karena apa, saudaraku? Karena ada kebimbangan, saudaraku. Karena ada keraguan-raguan. Karena ada tekanan. Bagaimana dengan besok? Bagaimana dengan besok ya? Bagaimana dengan besok? Padahal belum sampai loh. Belum sampai dia di hari besok. Hari ini dia sudah pikirkan. Padahal ajaran Tuhan, pikirkan hari ini. Haleluya. Hari besok itu urusan Tuhan. Haleluya. Luar biasa, saudaraku. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kita harus belajar bagaimana berpikir seperti Kristus berpikir. Bagaimana kita berpikir seperti firman berpikir, saudaraku. Kita harus menyatukan, kita harus menyatu dengan firman-Nya. Makanya banyak orang Kristen tidak bisa mengalami kemenangan itu. Mengapa? Karena dia memaksakan kehendaknya akan apa? Akan melakukan hal-hal untuk besok, saudaraku. Padahal hari besok itu, saudaraku, miliknya Tuhan. Katakan amin. Luar biasa, saudaraku. Kalau hari ini Tuhan tolong kita, saudaraku, maka saya percaya Tuhan juga besok akan tolong kita. Jadi jangan pusing dengan hari besok. Urusin hari ini, selesaikan hari ini. Katakan amin. Apa yang kita harus selesaikan hari ini? Pastikan bahwa kita menerima janji keselamatan. Pastikan bahwa kita ada dalam janji pertobatan kita di hadapan Tuhan. Pastikan bahwa kita ada dalam penyertaan Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Luar biasa, saudaraku. Ya, demikian firman Tuhan, saudaraku. Nah, kalau kita misalkan lihat hari besok, saudaraku. Hari besok adalah miliknya Tuhan. Hari besok itu yang mengatur siapa, saudaraku? Yang mengatur hari besok itu adalah Tuhan. Haleluya. Amsal pasal 27 ayat 1 sampai 2. Janganlah memuji diri karena hari esok. Ya, janganlah memuji diri karena esok hari. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Luar biasa, saudara. Jadi nggak perlu, saudaraku. Untuk besok itu urusan Tuhan. Kalau hari ini ya bersyukur aja sama Tuhan. Terima kasih buat hari ini, Tuhan. Luar biasa. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Nggak perlu. Haleluya, saudaraku. Amin, saudara. Kenapa? Karena itu semua adalah miliknya Tuhan. Semua itu adalah kasih karunia Tuhan. Nggak perlu dibangga-banggakan, saudaraku. Nggak perlu, saudaraku. Tapi banggalah engkau kalau hari ini engkau ada dalam rencana Tuhan. Amin, saudara. Banggalah engkau kalau hari ini engkau ada dalam kasihnya Tuhan. Banggalah engkau kalau engkau hari ini ada dalam anugerah Tuhan, ada dalam penyertaan Tuhan. Bukan bangga dengan apa, saudaraku?
dengan semua angan-angan yang besok, saudaraku. Haleluya. Urusan besok ya besok, saudaraku. Luar biasa, saudaraku. Jadi kita mau berpikir sekarang, saudaraku. Kita belajar berpikir bagaimana Kristus berpikir, bagaimana firman berpikir, supaya firman itu meraja dalam kehidupan kita. Luar biasa, saudaraku. Nah, Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nggak ada artinya, saudaraku. Haleluya. Kalau engkau tidak mendapatkan janji keselamatan dari Tuhan. Amin, saudara. Nggak ada artinya, saudaraku. Semua, bahkan Alkitab mencatat, untuk apa engkau mendapatkan seluruh kekayaan dunia ini kalau engkau kehilangan nyawamu. Itu semua tidak ada artinya, saudaraku. Luar biasa. Yakobus 4 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Haleluya, saudaraku. Jadi penting, saudaraku, ya kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Kita harus meyakinkan bahwa hari ini keselamatan itu ada dalam kehidupan kita. Kapan itu bisa terjadi? Ketika engkau berjalan di atas kebenaran firman-Nya. Ketika engkau melangkah di atas kebenaran firman-Nya, Tuhan sendiri yang akan meluruskan jalan kita. Kita tidak luput dari kesalahan, ya, haleluya. Tapi Tuhan akan luruskan jalanmu ketika engkau datang kembali kepada Tuhan. Haleluya. Yeremia 33 ayat 1-3 demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjaga itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi semua untuk hari besok ada di dalam rencana Tuhan. Kalau engkau mau mengetahui hari besok, percaya kepada Tuhan. Akui Tuhan dalam segala lakumu. Saya percaya Tuhan akan menolong kita. Saya percaya Tuhan akan memperhatikan engkau. Saya percaya engkau akan berkemenangan karena ada janji firman Tuhan. Dan saya percaya kita akan bisa mampu melewati tahun 2023 ini. Dengan apa, saudaraku? Dengan janji firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Biarlah kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita, ya, yang sudah itu menjadi rema, itu menjadi kekuatan iman kita untuk bisa kita melangkah, terus melangkah dan bergairah di tahun 2023 ini. Tentunya harus menjadi berkat dan berbuah-buah bagi Kristus. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Engkau yang Engkau sudah sampaikan kepada kami. Hamba-Mu Tuhan terbatas untuk menyampaikan firman Engkau. Tapi hamba percaya Roh Kudus-Mu sanggup menembus, sanggup menjamah setiap hati kami, sanggup menjamah setiap pikiran, sanggup menjamah dan menundukkan kami kepada otoritas ilahi-Mu ya Tuhan. Sampai firman-Mu itu berkuasa sepenuhnya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya, yang memberikan kami kehidupan dan janji firman di atas muka bumi ini selama kami hidup, dan juga sampai waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Biarlah kami terus hidup dan ada di dalam kasih karunia-Mu dan terus berjalan di dalam kebenaran firman Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin.
kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Amin. Hadir-Mu di hidup kami Tuhan, terutama bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Puji Tuhan, mari kita angkat doa syafaat kita. Tentu kita berdoa bagi pembangunan gereja kita. Lalu kita berdoa juga bagi gembala senior kita dan kepada jemaat. Dan tentu juga kita akan berdoa buat bangsa kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, baik Anda di rumah, kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Karena tidak ada kekuatan kita lain selain daripada doa. Mari kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di hadapan takhta kasih karunia-Mu Tuhan, kami datang dan berseru Tuhan. Terima kasih kami sudah diberkati lewat firman Tuhan. Dan biarlah itu membakar hati kami, membakar jiwa kami, membakar roh kami. Untuk kami terus Tuhan mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Karena kami menyadari Tuhan, tanpa Engkau kami tidak mampu Tuhan berbuat apa-apa. Untuk itu Tuhan, kami tak henti-hentinya untuk berdoa, berseru kepadamu Tuhan. Dengan tangis air mata Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Kami berdoa saat ini ya Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa secara khusus bagi umat Tuhan, jemaat Tuhan yang tidak bisa beribadah bersama kami pada hari ini. Mungkin dalam keadaan sakit Tuhan. Mungkin dalam himpitan masalah, tekanan ekonomi dan sebagainya. Mungkin dalam masalah keluarga. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau jamah mereka ya Tuhan. Tuhan, kuatkan mereka ya Tuhan. Tuhan, pulihkan keadaan mereka ya Tuhan. Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka di dalam nama Yesus. Dan biarlah mereka bangkit kembali Tuhan.
bangkit dan bergairah kembali Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah kuasa firman-Mu Tuhan menjamah setiap mereka ya Tuhan. Berkati usaha pekerjaan umat Tuhan dimanapun berada. Jemaat-Mu Tuhan, apapun profesi Tuhan yang mereka lakukan ya Tuhan. Engkau berkati, mungkin yang berdagang asongan Tuhan, berdagang Tuhan, keliling Tuhan. Mungkin Tuhan berdagang Tuhan, buka toko Tuhan. Yang berbisnis Tuhan, buka perusahaan. Tuhan Engkau berkati Tuhan di dalam nama Yesus. Kami tolak belalang pelahap, pengiring pelompat kami tolak dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan kasih karunia-Mu Tuhan melawat setiap Tuhan jemaat Tuhan. Apa yang mereka kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Sehingga mereka menjadi kesaksian bagi Engkau ya Tuhan. Mereka menjadi saksi kebesaran Engkau. Bahwa Engkau adalah Allah yang peduli Tuhan atas mereka. Sehingga mereka, iman mereka Tuhan bertambah-tambah. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk gembala senior kami, Pendeta Bunadi Subrata dan Ibu Elizabeth Subrata. Beserta keluarga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau berkati, Engkau lindungi mereka ya Tuhan. Kau pakai Tuhan dengan pengurapan dan hikmat dan pewahyuan Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam setiap perencanaan dan kebijakan yang mereka ambil. Dalam setiap keputusan-keputusan ya Tuhan. Kau terlibat di dalamnya ya Tuhan. Proteksi mereka dengan proteksi ilahi ya Tuhan. Jauhkan mereka Tuhan dari panah-panah api si jahat. Tulah belulah kami tolak dalam nama Yesus. Dan Engkau berkati keluarga Bapak Gembala kami ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini Tuhan dalam pergumulan kami Tuhan. Untuk pembangunan Tuhan gedung gereja Tuhan di Aldiron. Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau yang memulai Tuhan, maka kami percaya Engkau Allah yang sanggup mencukupkan dana-dana. Engkau akan menggerakkan Tuhan, dana-dana Tuhan dari utara, dari selatan, dari timur, dari barat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan menggerakkan Tuhan orang-orang Tuhan yang luhur Tuhan. Orang-orang dermawan Tuhan. Yang mau Tuhan menyupport Tuhan. Yang mau Tuhan memperhatikan daripada pembangunan gereja ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan dalam tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, semua Tuhan, isinya nantinya Tuhan, semuanya Tuhan selaras dengan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah tempat ini nantinya Tuhan menjadi tempat untuk mempermuliakan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Allah kami, Allah yang kaya, yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada, yang sudah hadir di tengah-tengah kami dan menjawab doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan bagi para tukang Tuhan. Kami serahkan tukang dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka sehat, kuat Tuhan di dalam nama Yesus. Dan terlebih Tuhan, kerinduan kami supaya Tuhan melalui jemari-jemari mereka Tuhan, yang mereka bekerjakan Tuhan di pembangunan tempat ibadah ini ya Tuhan. Mereka boleh mengalami Engkau. Mereka boleh mengalami Tuhan, berjumpa dengan Engkau Tuhan di dalam nama Yesus. Dan Tuhan mereka diselamatkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi ketua panitia Tuhan. Kami serahkan ketua panitia dalam tangan Tuhan. Pak Apin Tuhan, Pak Tommy Tuhan, Pak Amin, Pak Eri Tuhan, Bu Meli. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan ya Tuhan. Mereka sudah berjerih lelah untuk memikirkan Tuhan pembangunan gedung ini ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tangan Tuhan yang kuat kuasa itu, yang sanggup memberkati setiap, mengembalikan kepada mereka jerih lelah mereka berlipat-lipat kali ganda. Menjawab setiap doa-doa mereka di dalam nama Yesus. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan. Untuk Tuhan semua Tuhan. Setiap departemen yang ada Tuhan di gereja kami ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah semua Tuhan tetap berjalan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan terus Tuhan bergairah dalam Engkau ya Tuhan. Ada unity Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi anak-anak muda Tuhan. Biarlah kebangkitan anak-anak muda terjadi Tuhan. Kebangunan rohani terjadi Tuhan bagi anak-anak muda di gereja kami Tuhan di dalam nama Yesus. Sehingga olehnya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Bapa yang baik dalam nama Yesus, kami juga ingat Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami. Kami serahkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terlebih hari-hari ini Tuhan, banyak berita-berita yang terjadi di bangsa kami Tuhan. Cuaca iklim yang memburuk Tuhan. Tidak menentu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon belas kasihan Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan, biarlah bangsa ini Tuhan. Terus Tuhan ada dalam hati Engkau Tuhan di dalam nama Yesus.
Jauhkanlah bangsa kami Tuhan dari setiap bencana-bencana alam ya Tuhan. Jauhkan bangsa kami Tuhan dari tulah belulah sakit penyakit ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih-Mu Tuhan menjamah bangsa ini Tuhan. Memulihkan bangsa kami ya Tuhan. Tolong bangsa ini ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi pimpinan kami Tuhan, presiden kami Tuhan, Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden. Semua jajaran Tuhan, kabinet Tuhan. Engkau berkati mereka dengan hikmat daripada Engkau ya Tuhan. Biarlah mereka terus bekerja bersungguh-sungguh memperhatikan Tuhan bangsa kami. Memperhatikan rakyat Indonesia di dalam nama Yesus. Dan Tuhan, terlebih Tuhan, kerinduan kami Tuhan, supaya bangsa kami Tuhan, bebas Tuhan. Bebas dari Tuhan setiap krisis yang ada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tertolong Tuhan, tolong bangsa kami ya Tuhan dengan kasih-Mu ya Tuhan. Berkati para menteri-menteri ini Tuhan. Biarlah mereka bekerja dengan sungguh-sungguh. Jauhkan mereka daripada korupsi dan ketamakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan kepada mereka roh takut akan Tuhan. Berkati Tuhan setiap Tuhan TNI dan Polri yang sudah berjaga-jaga di bangsa kami, yang sudah berjirinlah Tuhan untuk menjaga bangsa ini. Berkati mereka Tuhan, berkati keluarganya Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk para Tuhan petani Tuhan, para nelayan Tuhan, para buruh. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan mereka, para petani mendapatkan hasil panen yang Tuhan berkelimpahan di dalam nama Yesus. Sehingga bangsa kami Tuhan tidak mengalami kekurangan Tuhan di masa-masa situasi-situasi sulit ini di dalam nama Yesus. Hasil panen berkelimpahan, hasil kebun sawah ladang berkelimpahan, hasil Tuhan juga tangkapan ikan Tuhan di laut Tuhan berkelimpahan. Berkati Tuhan para nelayan di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan Tuhan laut yang teduh di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya olehnya Tuhan, mereka Tuhan boleh Tuhan, Tuhan, mereka boleh bersuka cita Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Akhirnya Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah jawaban doa kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Semua kepala daerah Tuhan Engkau berkati. Bahkan semuanya Tuhan, dimanapun berada, Engkau yang memberkati Tuhan. Proteksi bangsa kami Tuhan di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu di tempat kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita sudah sampai di akhir ibadah yang saya yakin memberkati kita semua pada hari ini. Mari kita terima berkat Tuhan. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, doakan terus tim pembangunan gedung gereja kita yang sedang menyempurnakan main hall, ruang auditorium gereja kita yang baru, supaya dalam waktu singkat kita akan bisa pakai untuk beribadah secara onsite. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa di ibadah berikutnya. Terima kasih saudara telah mengikuti ibadah ini sampai akhir. Bagi saudara yang ingin memberikan ucapan syukur awal tahun kepada Tuhan dengan mendukung pelayanan gereja, saudara dapat menelurkannya melalui rekening 604-283-3777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Burhani Subrata MTH dan disertai dengan perjamuan kudus. Jangan lupa terus mengikuti PA Zoom setiap hari Selasa jam 7:30 malam dan DPP setiap hari Jumat melalui Zoom jam 7:30 malam. Setelah ini jam 11:30 siang juga akan ada ibadah Kingdom Generation. Pada akhirnya kami berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam terlaksananya ibadah online ini. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Mari tetap beraktivitas dengan mengikuti protokol kesehatan yang dihimbau pemerintah. Tuhan Yesus memberkati.